hari ini kita akan bicara mengenai masalah kekebalan. Kekebalan ini dimiliki hampir oleh semua makhluk yang ada di muka bumi, yang hidup ya. Jadi kekebalan ini bisa didapat kalau badan kita kemasukan benda asing dari luar. Bisa karena terpapar, bisa karena terinfeksi. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu kalau misalnya terpapar, maka benda asingnya akan masuk ke dalam tubuh, kemudian berputar-putar tersirkulasi tapi tidak membuat sakit. Sementara kalau terinfeksi, dia akan masuk ke dalam misalnya virus atau bakteri gitu, masuk merusak. Kalau virus dia akan nempel di reseptor, kemudian masuk ke dalam sel, selnya rusak, kemudian organnya rusak dan makhluknya mengalami kesakitan. Jadi itu bedakan dulu antara terpapar dan terinfeksi. Terpapar ya badan kita mungkin saja kemasukan suatu bahan misalnya, tapi jika tidak ada reseptornya, virus misalnya, jika virusnya tidak ada reseptor ya kita tidak akan sakit. Tapi kalau virusnya punya reseptor, begitu masuk maka kita akan sakit. Itu beda antara terpapar dan terinfeksi. Anyway, keduanya baik terpapar maupun terinfeksi itu akan menimbulkan atau akan memancing respon imun dari dalam tubuh. Pertama, respon imun yang non spesifik, misalnya kayak ada neutrofil atau mungkin ada makrofag misalnya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan respon spesifik. Respon spesifik itu bisa dua, sel T dan sel B, atau imunoglobulin atau antibodi. Nah, baik kedua sel ini mereka punya apa yang dinamakan sebagai sel memori. Jadi pada saat dia kena pertama kali tanpa adanya sel memori, maka mereka akan keluar banyak tapi belum match gitu loh. Kenapa belum match? Karena belum ada datanya. Dan mereka perlu waktu 7 hari. Pada saat benda asing masuk dia akan nyocokkan oh salah. Di setiap ujung dari benda asing itu yang berwujud protein itu ada ribuan atau jutaan antibodi. Sel memori itu berwujud data yang merupakan kombinasi dari ribuan bahkan jutaan antibodi. Dan itu sangat sulit sehingga tubuh kita perlu waktu 7 hari untuk bisa mendapatkan data yang tepat. Sesudah 7 hari apa yang terjadi? Sesudah 7 hari maka tubuh akan mengeluarkan sel T dan antibodi yang lebih cocok sehingga nggak usah nungguin lama-lama. Pada saat infeksi ya bukan paparan ya, infeksi pertama perlu 7 hari untuk usaha mencocokkan antibodi dan sel T-nya. Sesudah ada dapat datanya dimasukkan di sel memori. Begitu sudah ada data di sel memori, begitu masuk lagi barang yang sama, virus atau apapun yang masuk yang sama, dalam waktu 24 jam 1 hari dia udah mengeluarkan. Proses memasukkan data ke sel memori ini yang disebut kekebalan. Sel memori adalah inti dari imunologi. Nah, gimana caranya tubuh kita bisa dapat data untuk melengkapi sel memori? Simple, 2 cara. Bisa dengan cara alami, misalnya dengan infeksi, ya toh. Kalau infeksi berarti kita harus mengalami kesakitan dulu. Oh, kita pernah kena, kemudian nanti pernah sakit selama 7 hari karena mereka berusaha untuk mencocokkan sel T dan juga antibodi tapi belum cocok-cocok juga sehingga timbul radang, demam dan segalanya. Tapi sesudah kita kena, kita sakit, maka berikutnya kita udah ada data di sel memorinya. Sehingga besok kalau ada virus lagi masuk, maka kita nggak usah nunggu seminggu, sehari cukup. Itu cara pertama, infeksi alami. Cara kedua dengan vaksin. Gimana dengan vaksinnya? Kita masukkan vaksinnya. Nah, kalau vaksin masuk, persis sama juga prosesnya. Selama 7 hari juga masukin datanya, tapi kita nggak sakit. Karena vaksin itu ada 2 macam. 1, vaksin yang inaktif atau vaksin killed, berarti virus atau mikroorganisme yang sudah dimatikan. Kalau udah dimatikan ya disuntikin, ya otomatis kita nggak sakit karena virusnya sudah mati. Kalau kita sakit, berarti ada sesuatu yang lain selain virusnya yang menyebabkan kita sakit. Nah, itu yang harus dicek lewat uji keamanan, lewat uji netralisasi virus. Apakah itu nanti vaksin yang dimasukkan antibodinya bisa cocok atau tidak dengan virus yang mewabah saat ini. Terus yang pertama tadi vaksin inaktif, yang kedua vaksin aktif. Vaksin aktif didapat dari mana? Dari virus yang tidak membuat sakit.
Gimana caranya membuat virus yang tidak membuat sakit? Ya dengan cara atenuasi. Atenuasi itu apa? Atenuasi itu adalah kita melakukan pasase berkali-kali sampai beratus-ratus kali terhadap satu virus, dan itu perlu waktu bertahun-tahun, 3-5 tahun. Makanya membuat vaksin live atau inaktif itu lama sekali dan susah sekali. Dan aplikasi vaksin live ya ditetes. Kalau disuntik ya berarti vaksinnya kill. Oke? Jadi intinya adalah tubuh kita bisa mengembangkan antibodi dan mengembangkan kekebalan terhadap mikroorganisme ataupun virus atau bakteri yang ada di lingkungan. Tuhan memberikan kita seperti itu. Dan kita bisa dapat ini baik dari infeksi alami ataupun dari vaksin. Oke? Tetap belajar, tentukan pilihan, Indonesia sehat.